Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan seperti kemarin atau hari-hari yang sudah berlalu, kita selalu menerima berkat yang paling terutama yang kita terima sepanjang hari, diawali di pagi hari, yaitu berkat firman Tuhan. Dan untuk hari ini, 22 November 2021, renungan kita dengan judul Berusaha untuk Melebihi. Berusaha untuk melebihi. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu di pagi hari ini, yang adalah berkat pertama dan utama yang hendak kami terima di hari yang baru ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita untuk hari ini dengan judul Berusaha untuk Melebihi. Dan ayat inti kita 1 Korintus 14 ayat 12 berbunyi, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Sekali lagi, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 12. Biarkan remaja diajari sejak kecil bahwa tidak ada keunggulan tanpa kerja keras. Cita-cita saja untuk keunggulan tidak akan berhasil. Rekan-rekan orang muda, puncak gunung tidak dapat dijangkau dengan berdiri diam dan berharap dirimu di sana. Anda bisa mendapatkan tujuan Anda hanya dengan mengambil satu langkah. Mungkin maju perlahan, tetapi mempertahankan setiap langkah yang didapat. Hanya pekerja yang energik dan gigih yang akan mencapai puncak pegunungan Alpen. Setiap remaja hendaknya memanfaatkan bakatnya sebaik mungkin, meningkatkan setiap kesempatan yang ada sepenuhnya. Dia yang melakukan ini dapat mencapai hampir semua pencapaian moral dan intelektual. Tetapi dia harus memiliki semangat yang berani dan teguh. Dia harus menutup telinganya terhadap suara kesenangan. Dia harus sering menolak permintaan teman-teman masa muda. Dia harus berjaga-jaga terus-menerus, jangan sampai dia dialihkan dari tujuannya. Tinggalkanlah ladang tanpa digarap, dan ladang itu akan menumbuhkan menjadi onak dan duri. Anda tidak akan pernah melihat bunga yang indah atau tanaman pilihan muncul di atas gulma beracun yang tak sedap dipandang. Semak berduri yang tidak berharga akan tumbuh dengan subur tanpa pemikiran atau perawatan. Sementara tanaman yang dihargai karena kegunaan atau keindahan membutuhkan pengolahan yang teliti. Demikian pula dengan masa muda kita. Jika kebiasaan yang benar terbentuk dan prinsip-prinsip yang benar dibangun, ada pekerjaan sungguh-sungguh yang harus dilakukan. Jika kebiasaan yang salah diperbaiki, ketekunan dan kegigihan diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Adalah jauh lebih mudah untuk menyerah pada pengaruh jahat daripada menolaknya. Kecuali mereka merasakan pentingnya melakukan perbaikan yang penting dalam tabiat, dalam karakter mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Dan dengan demikian dimungkinkan untuk memikul tanggung jawab yang ada pada mereka. Mereka akan ditemukan di pihak yang kalah. Bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam kemandirian, dalam pengendalian diri. Biarkan setiap hari Anda ditemukan lebih siap untuk bersatu dengan keluarga kerajaan di kerajaan surgawi. Jadi saudara, sama di dalam kitab Kejadian pasal 1, bahwa yang Tuhan ciptakan terang. Tuhan tidak pernah ciptakan gelap. Gelap sudah ada. Nah, itulah sebabnya gambaran itu, kita mau jadi orang jahat tidak perlu sekolah. Justru kita sekolah untuk menjadi orang yang baik. Kalau menjadi jahat tidak perlu belajar. Pasti kita akan jadi jahat. Yang disampaikan tadi oleh firman Tuhan,
Sama dengan rumput, dengan onak duri. Mereka tidak perlu ditanam dan tidak perlu dirawat. Kebun yang tidak dirawat pasti akan tumbuh rerumputan yang liar. Tapi kalau kita mau menanam jagung, mau menanam kacang, kita mau menanam kacang hijau, kita mau menanam kedelai, kita mau menanam kacang panjang, kita mau menanam tomat, rica, kita harus menanam, kita harus merawat, kita harus membuang atau mencabut rumput di sekitar. Tapi kalau tanam kebun yang tidak dirawat, tidak perlu ditanam rumput, rumput akan bertumbuh dengan sendirinya. Nah, renungan kita hari ini merujuk pada tabiat kita. Tabiat kita perlu untuk dilatih. Tabiat kita perlu untuk dikembangkan. Nah, untuk mengembangkan itu, mungkin kita akan dapatkan talenta yang otomatis dari diri kita, atau kita sebut dengan talenta atau bakat alamiah. Tetapi bakat atau talenta atau kepintaran, kepandaian, baik pengetahuan dan sebagainya, itu kita dapatkan dari Tuhan. Tidak dapat kita dapatkan sendiri. Memang orang berkata bahwa dia memang IQ-nya tinggi. Ya, mungkin kita bisa bilang itu bawaan dari dirinya. Tetapi semua apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Jadi kita harus menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kepintaran kita gunakan untuk hal-hal yang baik, dan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita tahu tentang mencampur bahan-bahan kimia yang kemudian pada akhirnya kalau kita tidak takut kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan, kita membuat bom, merusak atau membuat sekitar kita rusak, membuat banyak orang mati, maka itu tidak memuliakan Tuhan. Kemudian talenta atau karunia-karunia yang lain. Kenapa disebut karunia dalam topik kita hari ini? Karena karunia itu lebih kepada penggunaan talenta, bakat untuk memuliakan Tuhan. Itu menjadi karunia, menjadi bakat yang rohani yang boleh digunakan untuk melayani Tuhan. Ada banyak orang di dunia ini yang berbakat, tapi dia hanya gunakan untuk kehidupannya sendiri, untuk hura-hura di atas dunia ini. Maka yang paling penting, jika kita memiliki kelebihan, dan itu kita perlu berusaha untuk memupuk menjadi orang yang baik, perlu melatih diri menjadi orang yang baik, berbicara baik, memiliki senyum kepada orang, kita perlu melatihnya. Itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, walaupun ada bakat alamiah dalam diri kita, tapi setiap waktu kita perlu melatihnya. Jadi ajakan saya hari ini, mari kita berlatih menjadi orang yang baik. Sama seperti kita berlatih membawa sepeda, tadinya kita sulit, kita mungkin jatuh, luka, tapi lama-kelamaan kita tidak hanya dapat membawa sepeda, kita bisa membawa sepeda motor dan lain sebagainya. Dengan demikian perlu kita latih. Kita perlu berusaha untuk lebih, tapi lebih semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini saudara, saya kembali mengajak saudara, mari gunakan talenta, karunia kita, bukan hanya bakat dalam diri kita, menyanyi, berkhotbah atau lain-lain, tapi apapun dalam yang terkait dengan kehidupan kita. Belajar untuk memberi dengan sukacita, belajar untuk membantu pekerjaan pelayan dengan penuh sukacita, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Saudara, mari kita akhiri pekabaran hari ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang indah, mengajak kami untuk menggunakan semua kemampuan dalam diri kami yang bukan milik kami. Hanyalah pemberian Tuhan yang adalah titipan untuk kami. Kami hendak mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Setiap hari kami ingin melatih, berbicara baik, melatih berbuat baik, dan sebagainya. Bantulah kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat berhasil, talenta pada diri kami, karunia itu dapat kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah perjalanan hidup kami tidak sendiri, karena kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.